Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kami sedang menyiapkan Bimbel Online UPPPG PGSD tahun 2023 untuk waktu pendaftarannya dari 1 Januari sampai dengan 13 Januari. Bimbel ini adalah batch premium, ini harganya hanya Rp130.000. Untuk pelaksanaannya, nanti akan kita laksanakan pada tanggal 14 Januari sampai dengan 20 Januari. Dan Anda akan mendapatkan 6 kali pertemuan dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian Anda akan mendapatkan gratis satu tryout dan gratis video rekaman bimbelnya. Untuk cara pendaftaran, silakan ketik daftar nama, nomor WA, kirim melalui WA 081803358023. Nah, di sini kami memberikan testimoni. Ini testimoni dari teman-teman yang sudah lulus di bulan Desember kemarin. Ya, ini mereka mengikuti bimbel yang saya buat. Oke, di sini yang pertama dari Bapak Tarmijal. Ini adalah salah satu peserta bimbel saya. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah saya lulus. Terima kasih Pak atas ilmu dan doanya yang telah diberikan kepada kami. Saya tidak sanggup membalas jasa Bapak, hanya Allah yang dapat membalas semua jasa Bapak. Semoga Bapak sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini merupakan tryout yang kami berikan, kemudian ini nanti tryout keduanya. Kemudian di sini dari Bapak Eko Tranmiati menyatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Setelah saya mengikuti YouTube Pak Maru dan mengikuti bimbelnya hingga beli e-booknya, saya bisa lulus. Banyak sekali soal yang keluar. Nah, ini yang kita garis bawahi ya. Banyak sekali soal-soal yang keluar di sana. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayahnya kepada Pak Maru berupa kesehatan dan rezeki yang halal sehingga bisa meneruskan memperjuangkan, membantu peserta PPG menghadapi UP-nya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut sekarang. Akan kita bahas soal pedagogi dari kisi-kisi 13 sampai dengan 20. Soal-soal ini pasti nanti akan muncul, tetapi bentuknya akan berbeda ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita ke indikator yang pertama, yaitu indikator 13 pada kisi-kisi 13. Kita akan bedah dulu indikatornya agar nanti kita akan mendapatkan gambaran soal yang akan muncul. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu harus menjawab pada soal yang diberikan yang menampilkan atau yang menunjukkan sikap terkait dengan memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Artinya, nanti ketika ada soal terkait dengan indikator ini, maka Bapak Ibu nanti harus menjawab sesuai dengan yang ada pada kisi-kisi ini. Baik, kita akan bahas dulu teorinya atau rangkuman materinya. Pertama akan kita bahas mengenai penghargaan atau reward. Merupakan alat pendidikan yang menyenangkan, reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Nah, reward ini adalah sebuah alat ya yang digunakan dalam pendidikan untuk menyenangkan orang yang diberi penghargaan atau reward. Nah, reward ini bisa menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Contoh konkret reward yaitu seperti pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak. Seorang guru hendaknya merespon apa yang dilakukan siswa dengan memberi pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak apabila siswa telah melakukan sesuatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memberikan sebuah respon kepada siswa yang bisa melakukan sesuatu dan Anda merespon dengan
memberikan tanda jempol, kemudian mendoakan, menepuk pundak, kemudian memberi tepuk tangan, itu merupakan sebuah reward atau penghargaan kepada siswa tersebut, Bapak Ibu. Baik, kemudian yang kedua akan kita bahas terkait dengan hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Nah, jadi hukuman itu merupakan usaha, ya, usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar. Jadi bukan berarti hukuman itu adalah praktik, ya, praktik untuk menyiksa atau siksaan yang dapat memasung kreativitas. Memasung kreativitas itu artinya dapat mematikan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Tetapi hukuman itu adalah usaha yang mendidik. Jadi, hukuman itu bentuknya harus mendidik siswa yang kita hukum. Melainkan hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis atau bersifat mendidik, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Nah, jadi hukuman itu nanti bentuknya dapat memperbaiki dan mendidik siswa ke arah yang lebih baik lagi. Berdasarkan pengertian di atas, punishment yang diberikan bukan untuk balas dendam kepada siswa, melainkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang baik ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan motivasi belajar siswa. Nah, jadi kita tarik kesimpulannya adalah hukuman itu merupakan sebuah usaha yang edukatif yang dapat memperbaiki tingkah laku siswa, dapat memperbaiki cara belajar siswa, kemudian dapat memperbaiki motivasi belajar siswa. Nah, itulah hukuman sebenarnya. Oke. Adapun contoh hukuman ada menasehati, memberi arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, kemudian membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid memberi sanksi. Nah, itu bermacam-macam hukuman. Tetapi dari hukuman-hukuman yang kita berikan itu, jangan sampai mengarahkan siswa itu untuk memasung kreativitasnya, tetapi hukuman itu harus bisa mengembangkan kreativitas, harus bisa memperbaiki hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, harus bisa memberi motivasi kepada siswa tersebut. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah titik-titik. Apakah A. membantu siswa melakukan introspeksi diri, B. menjadi siswa untuk tidak merendah diri, C. membantu siswa mengabaikan kekurangannya, D. menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, E. membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Baik, di sini ditanyakan tentang sebuah pujian. Nah, pujian itu jika diberikan secara tepat, maka akan berdampak positif. Nah, pengaruh positif yang dimaksud itu apa? Apakah A. membantu siswa melakukan introspeksi diri? Ya. Apakah B. menjadi siswa untuk tidak rendah diri? C. membantu siswa mengabaikan kekurangannya? D. menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. E. membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, karena di sini terkait pujian Bapak Ibu ya, di sini kita garis bawahi, yaitu terkait pujian. Berarti pujian itu nanti harus dapat bisa apa? Yaitu bisa menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat lagi. Nah, karena ini terkait dengan pujian, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Nah, karena kita memilih jawaban D yang tepat, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, C, dan E. Kenapa jawaban A, B, C, dan E ini salah? Mari kita bahas, Bapak Ibu. Membantu siswa melakukan introspeksi diri. Nah, kalau membantu siswa melakukan introspeksi diri ini lebih kepada hukuman, Bapak Ibu. Jadi, kurang tepat yang A ya. Kemudian yang B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Nah, ini lebih kepada sifatnya motivasi. Motivasi itu
karena ini tidak terkait dengan pujian, maka ini bukan jawaban yang tepat. Ini bukan pujian. Tetapi ini lebih tepat kepada bagaimana cara mengangkat mental siswa tersebut yang sering rendah diri. Kemudian yang C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Ini lebih kepada pengembangan diri, bukan kepada pujian ya. Jadi jawaban C salah. Kemudian jawaban E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Ini lebih kepada mencari jati diri atau cara mengenali kekurangan dan kelebihannya. Jadi jawaban E kurang tepat. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang sangat akurat terkait dengan soal UP, PPG, PGS di tahun 2023 ini, Bapak Ibu bisa beli melalui nomor WhatsApp yang kami sediakan di sini di 081 803 358 023 dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Kemudian ada rangkuman materi yang ada di dalam e-book ini. Jadi bukan hanya soal-soal isinya, tetapi ada rangkuman materi yang kita berikan. Kemudian ada 458 soal, serta ada pembahasan soal. Jadi bukan hanya kunci jawabannya kita berikan, tetapi pembahasan soal juga kita akan berikan di dalam e-book ini. Baik, di sini kami sampaikan bahwa kami telah menyiapkan bimbel eksklusif Bapak Ibu. Ini waktu pendaftarannya dari tanggal 1 sampai dengan 21 Januari. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti yang siang ataupun malam, tetapi tidak bisa mengikuti kedua-duanya. Jika Bapak Ibu mengira-ngira bahwa saat ini bisa ikut siang, maka pilihlah siang. Jika Bapak Ibu sibuk di siang hari, silahkan pilih yang malam hari. Ini untuk kita fasilitasi Bapak Ibu agar semuanya nanti bisa untuk mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah, ada 10 pertemuan yang kita berikan, kemudian nanti kita akan berikan gratis 2 tryout yang bisa dikerjakan sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian ada gratis video rekaman bimbel yang nanti bisa Bapak Ibu download atau bisa Bapak Ibu akses melalui Google Drive yang kami berikan. Kemudian yang keempat adalah gratis file pembahasan. Nanti kita akan berikan file pembahasan yang kita bahas pada bimbel untuk lebih dipahami dan untuk sebagai latihannya. Untuk cara pendaftaran, silakan ketik daftar nomor WA, nama dan nomor WA ke 081 803 358 023. Nah, nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari. Karena ada isu bahwa UP akan dimulai pada tanggal 4 dan 5 Februari. Kemudian untuk harganya hanya Rp200.000. Nanti kita akan laksanakan melalui Google Meet. Nah, nanti di pertemuan 1 sampai dengan 7 akan kita membahas semua kisi-kisi dari PTK, pedagogi, teori belajar, pembelajaran abad 21, RPP. RPP ini maksudnya keseluruhan RPP-nya. Kemudian kita nanti juga akan bahas mata pelajarannya. Untuk pertemuan 8, 9, dan 10, kita akan membahas soal-soal yang sudah muncul di bulan Desember, kemudian Februari, kemudian Oktober, Agustus, dan di tahun 2022. Nah, ini merupakan testimoni dari pelanggan kami dari Ibu Eni, kemudian ada dari Ibu Ida. Nah, dari Ibu Eni menyatakan bahwa alhamdulillah Pak, terima kasih saya lulus berkat doa dan bimbingan dari Bapak. Saya bisa melewati UP dengan tenang dan hasilnya saya lulus. Hikmah dari kegagalan kemarin adalah saya harus belajar lagi dan Allah kasih jalan saya belajar dengan Bapak. Luar biasa ilmunya Bapak berikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak baik di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya terima kasih Pak. Kemudian di sini ada Ibu Ida Wahyuni. Terima kasih ya Pak Maru atas bimbingannya. Alhamdulillah berkat bimbel dan e-booknya saya lulus. Nggak bisa berkata-kata rasanya ini Pak. Nangis dengan getaran Pak. Pastinya alhamdulillah bisa ketemu bimbel Pak Maru. Oke, itu untuk testimoni biar meyakinkan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti bimbel kami. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita akan bedah dulu kisi-kisi pada kisi-kisi 14 dan pada indikator 14. Menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik.
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik. Baik, kita akan bahas dulu uh, indikator soal ini. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menampilkan sikap senang dan nyaman di dalam mendidik. Nah, kira-kira ketika nanti di soalnya tentang bagaimana menghadapi siswa yang sedikit nakal, kemudian tidak rapi, dan lain-lain. Nah, walaupun siswa Anda tidak rapi dan lain-lain mau bertanya, maka Anda harus menampilkan sikap senang dan nyaman dalam menghadapi mereka. Itulah yang diinginkan di dalam indikator soal atau kisi-kisi ini. Baik, kita akan bahas soal yang terkait dengan kisi-kisi 14, indikator 14. Seorang siswa bertanya tentang materi yang Anda jelaskan berkali-kali. Namun, siswa Anda tetap menanyainya. Maka, sikap Anda sebagai guru adalah titik-titik. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu. Ada siswa yang bertanya kepada Anda tentang materi yang Anda jelaskan berkali-kali. Tetapi, walaupun Anda menjelaskannya berkali-kali, ternyata siswa tersebut tetap menanyainya. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai guru? Apakah memarahinya? Apakah membentaknya? Apakah menyuruhnya belajar kembali? Atau Anda akan menjelaskannya? Baik, kita lihat pilihan jawabannya. Anda menjawab pertanyaan siswa tersebut dengan penuh paksaan. Tentu jawaban ini salah. Kenapa? Karena Anda penuh paksaan. Kalau Anda penuh paksaan, berarti di sini Anda tidak menunjukkan sikap senang dan nyaman di dalam mendidik. Maka jawaban A salah. Kemudian jawaban B, memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskannya ulang dengan detail. Nah, di sini Bapak Ibu harus memberikan jawaban yang terbaik dan menjelaskan ulang dengan detail. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu ya. Karena sudah sangat jelas sekali ketika ada siswa kita yang datang menanyai suatu pelajaran kepada kita. Kemudian siswa tersebut Anda jawab dengan senang hati dan Anda memberikan jawaban yang terbaik kepada siswa tersebut. Kemudian yang C, memberi penjelasan terkait dengan pertanyaannya sambil membentaknya. Nah, sambil membentaknya inilah yang salah. Tetapi ketika Anda memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaannya, itu sudah sangat baik. Tetapi di sini ada kata sambil membentaknya, maka salahnya di sini. Kemudian yang D, memberikan jawaban kepada siswa tersebut dan memarahi. Nah, letak salahnya adalah memarahi. Ketika Anda memberikan jawaban kepada siswa, itu adalah langkah yang tepat dan baik. Tetapi Anda memarahinya, maka jawaban yang salah di sini. Nah, ketiga hal yang salah ini menunjukkan sikap kita yang tidak sesuai dengan sikap senang dan nyaman di dalam mendidik. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, di sini kami setelah menyediakan tryout, ada paket 50.000 untuk mendapatkan 2 tryout, kemudian paket 2 dengan harga 25.000 untuk mendapatkan 1 tryout. Nah, tryout ini dapat digunakan sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. Dapat digunakan sepuasnya, bisa ratusan kali atau ribuan kali. Dapat melihat nilainya langsung. Nah, untuk pemesanan, pesan tryout saja, kemudian kirim ke 081 803 358 023. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu siswa Anda berpakaian dengan tidak rapi. Kemudian, siswa Anda mendekati Anda dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya, apa yang Anda katakan kepada siswa tersebut? Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu, soalnya adalah terkait dengan sikap Anda di dalam menyikapi siswa yang tidak rapi. Kemudian siswa tersebut mendekati Anda dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya. Nah, kita garis bawahi di sini, siswa tersebut pakaiannya tidak rapi dan ingin bertanya dengan penuh senang dan semangat untuk bertanya kepada Anda. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Apakah A, memberikan jawaban atas pertanyaannya dengan senang hati? Oke, jawaban A kita simpan.
Kemudian B, mengomentari pakaian yang ia gunakan karena tidak rapi. Baik, jawaban B kita salahkan Bapak Ibu. Kenapa salah? Nah, yang perlu kita sikapi di dalam mendidik ini adalah kemauan dia untuk bertanya, semangat dia itu yang dulu kita fokuskan ya. Kita fokuskan pada hal tersebut. Berarti jawaban B itu kurang tepat ya. Maka kita harus fokus dulu pada kesenangan dia, yaitu keinginan dia untuk mau bertanya. Maka jawaban B kurang tepat. Kemudian C, memberikan jawaban atas pertanyaannya dan memarahinya. Nah, memarahinya ini adalah sikap yang kurang tepat di dalam menghadapi peserta didik yang senang untuk belajar, senang untuk bertanya, dan penuh semangat untuk belajar juga. Kemudian D, membiarkan saja siswa tersebut dan tidak menjawabnya. Nah, apalagi D ini tidak ada sikap yang baik yang kita berikan kepada siswa kita. Maka jawaban D salah. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu. Oke. Baik, kita akan bedah pada kisi-kisi 15 di indikator 15 ini. Menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke. Di sini Bapak Ibu harus bisa menunjukkan sikap dalam kesiapsiagaan di dalam proses mendidik. Misalkan nanti ketika Anda dihadapkan dengan sebuah suatu situasi di dalam kelas, misalkan di dalam pembelajaran COVID-19. Nah, bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut? Nah, berarti Anda harus sikap siap siaga, itu yang harus diutamakan ya. Kemudian ketika Anda menghadapi siswa yang tidak membawa buku, kemudian karena bukunya basah, karena hujan, kemudian bagaimana Anda akan menghadapi siswa tersebut? Apakah memberikan dia buku yang Anda siapkan, tetapi Anda memasukkannya di dalam bon, atau bagaimana? Ataukah Anda memarahinya? Oke, jadi pada intinya di sini Anda harus bisa bersikap siap siaga. Siap siaga itu artinya menunjukkan bahwa Anda di sini bersedia di dalam menghadapi situasi apapun. Baik, kita bahas materinya Bapak Ibu. Samapta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keadaan siap sedia, waspada. Dalam kondisi apapun, aman pun, kita harus siap siaga. Jika kita sebagai guru, maka kita harus siap siaga dalam menghadapi pembelajaran dalam keadaan apapun. Misalkan dalam pandemi COVID, kita harus menyiapkan diri agar selalu siaga dan memiliki solusi dalam menjalankan pembelajaran, misalkan memanfaatkan teknologi daring. Oke, itu saja terkait dengan pembahasan materi yang sangat singkat, dan pada intinya di dalam siap siaga itu Anda harus siap menghadapi situasi apapun. Baik, di sini sudah kita jelaskan ya. Di sini kami sudah menyiapkan bimbelnya. Di sini ada testimoni. Saya akan bacakan testimoni saja. Yang pertama, Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah saya lulus. Terima kasih Pak ilmu dan doanya yang telah diberikan kepada kami. Saya tidak sanggup membalas jasa Bapak. Hanya Allah yang dapat membalas semua jasa Bapak. Semoga Bapak sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Setelah saya mengikuti YouTube Pak Maru dan mengikuti bimbelnya hingga beli e-booknya, saya bisa lulus banyak sekali soal-soal yang keluar di sana. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayahnya kepada Pak Maru berupa kesehatan dan rezeki yang halal sehingga bisa meneruskan memperjuangkan serta membantu peserta PPG menghadapi UP-nya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda baru sampai rumah setelah pulang kerja, tiba-tiba atasan Anda sedang melembur meminta mengirimkan file penting terkait data peserta didik yang tersimpan di laptop Anda. Sementara koneksi internet WiFi rumah Anda sedang maintenance. Maintenance itu artinya sedang diperbaiki. Yang Anda lakukan di sini adalah titik-titik. Baik Bapak Ibu, di sini Anda baru saja pulang dari tempat kerja atau dari sekolah. Tiba-tiba di saat yang sama
kepala sekolah Anda yang sedang libur meminta dikirimkan file penting terkait data peserta didik ya yang ada di laptop Anda. Sementara koneksi internet WiFi di rumah Anda sedang maintenance. Nah, apa yang Anda lakukan ketika dihadapkan pada permasalahan tersebut? Apakah A. Melaporkan kepada atasan bahwa koneksi internet sedang maintenance? Nah, jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Karena kalau melaporkan saja, sedangkan ke atasan Anda saat itu atau kepala sekolah Anda itu sangat membutuhkan data tersebut. Nah, sedangkan kepala sekolah Anda juga sedang lembur. Berarti kalau hanya melaporkan itu tidak menyelesaikan solusi atau menyelesaikan masalahnya. Jadi yang A salah Bapak Ibu. Kemudian yang B, memperbaiki koneksi internet sendiri dan segera mengirimkan file tersebut. Nah, jawaban B juga kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita memperbaiki koneksi internet sendiri, ini kan kita tidak tahu nih kapan akan selesai. Tetapi ketika atasan Anda baru saja meminta file dari laptop Anda, maka Anda saat itu harus mengirimkannya juga. Apalagi kalau atasan Anda dalam keadaan lembur kerja, maka Anda harus mengirimkan file tersebut. Jadi tidak menunggu eh, internet jadi atau internet kembali normal atau Anda memperbaiki sendiri internet, tidak seperti itu. Tetapi hanya Anda harus segera mengirimkannya. Kemudian yang C, melakukan tethering antara smartphone dengan laptop Anda dan segera mengirimkan file tersebut. Nah, jawaban C lah yang tepat Bapak Ibu. Kenapa jawaban C ini tepat? Karena kalau kita melakukan tethering antara smartphone itu kan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, ketika eh, atasan Anda meminta melalui WhatsApp, nah langsung saja kita buka data, kemudian kita tethering dari smartphone tersebut, kemudian setelah tethering ke laptop Anda, baru Anda langsung akan mengirimkan file tersebut. Nah, ini adalah cara tercepatnya. Jadi di sini Bapak Ibu menampilkan sikap siaga ya, walaupun dalam keadaan aman. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Kemudian jawaban D, menyimpan file tersebut di flash disk dan pergi ke warnet sekitar rumah untuk segera mengirimkan file tersebut. Nah, jawaban D juga kurang tepat karena Anda membutuhkan waktu untuk menyimpan file. Kemudian Anda akan mencari sekitar rumah Anda yang ada warnetnya. Nah, ini akan menghabiskan waktu Bapak Ibu ya. Jadi jawaban D kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang E, melaporkan kepada atasan bahwa koneksi internet sedang maintenance sambil menunggu koneksi stabil, Anda memindahkan file tersebut ke flash disk. Maka jawaban yang salah, maka kesalahannya di mana di sini Bapak Ibu? Yaitu menunggu koneksi internet stabil. Sedangkan koneksi internet itu akan stabil kita tidak tahu. Padahal atasan Anda sangat membutuhkan file tersebut pada hari itu juga. Maka jawaban E salah. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book UPPPG PGSD, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 358 023. Baik, sekarang kita lanjut di kisi-kisi 16 pada indikator 16. Menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, kemarin ada soal yang terkait dengan kisi-kisi 16 ini. Pada indikator 16 ini terkait dengan menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik. Soalnya kira-kira seperti ini. Bagaimana Anda menanggapi siswa Anda yang sedang sedih? Nah, kira-kira soalnya seperti itu ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus dapat memberikan tanggapan sebagaimana perasaan siswa tersebut. Itu yang kira-kira muncul di kisi-kisi 16 ini. Baik, kita bahas sedikit terkait dengan hal itu ya. Jadi ketika Anda menghadapi siswa Anda yang sedang sedih itu, maka Anda harus bisa ya
Anda harus bisa, satu, menghilangkan rasa sedihnya. Kemudian kedua, bisa membuat dia senang. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengekspresikan perasaannya ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Nah, itulah kira-kira yang dapat kita berikan bantuan atau tanggapan kepada siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soalnya. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak pada penerapan kurikulum darurat COVID-19 adalah titik-titik. Apakah A, bingung bagaimana harus bersikap, B, penuh harapan akan berperubahan, C, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, D, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal, E, berhati-hati memetakan dampak perubahan. Baik, nah ketika Bapak Ibu dihadapi dengan perubahan yang mendadak di kurikulum, nah maka Anda harus mengubah penerapan kurikulum darurat COVID-19. Maka sikap Anda itu bagaimana? Apakah bingung bagaimana bersikap? Tentu ini salah. Sebaiknya kita harus segera melihat bagaimana akan melaksanakan kurikulum tersebut. Tetapi jangan sikap bingung. Tempat salahnya di sini ya. Kemudian yang B, penuh harapan akan perubahan. Nah, kalau kita hanya penuh harapan, itu artinya kan tidak bergerak sama sekali. Tetapi yang diinginkan adalah pergerakan atau pemikiran Anda untuk memetakan masalah tersebut. Kemudian yang B salah. Yang C, tertekan. Nah, apalagi kalau tertekan, ini salah dia karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Kemudian yang D, pesimis, apalagi kalau bersifat pesimis. Ini salah. Yang E, berhati-hati memetakan dampak perubahan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. Nah, di sini Anda diminta untuk bagaimana merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan Anda, baik dalam mengajar, kemudian mendidik, dan dalam mengerjakan tugas-tugas pokok Anda sebagai guru. Baiklah saja kita lihat contoh soalnya. Ketika berhasil dalam mengerjakan tugas, untuk selanjutnya saya akan apakah A, tetap berusaha semampunya, B, berusaha lebih baik lagi, C, tidak puas dan berusaha lebih baik lagi, D, berusaha sekuat tenaga, E, biasa saja. Oke, ketika Anda baru saja berhasil dalam mengerjakan tugas tertentu, kemudian untuk tugas berikutnya, apakah bagaimana sikap Anda? Seharusnya sikap Anda di sini adalah termotivasi untuk mengerjakannya lebih baik. Kemudian Anda harus mengapresiasi diri Anda dengan puas mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Itulah yang harus Anda lakukan. Apakah A, tetap berusaha semampunya? Ini salah ya. Karena berusaha semampunya di sini tidak ada peningkatan yang Anda tunjukkan. Kemudian yang B, berusaha lebih baik lagi. Nah, ini jawaban yang tepat Bapak Ibu. Anda tetap berusaha untuk lebih baik lagi dari pekerjaan sebelumnya. Kemudian yang C, maka jawaban yang tepat adalah B. Kenapa jawaban C, D, E salah? Mari kita lihat. Tidak puas. Nah, tidak puas ini merupakan salah satu sikap yang salah Bapak Ibu. Kalau berusaha lebih baik lagi ini benar, tapi tak salahnya adalah tidak puas. Kemudian yang D, berusaha sekuat tenaga. Nah, sekuat tenaga tetapi tidak ada peningkatan, lebih baik lagi, maka ini salah. Kemudian yang E, biasa saja, apalagi yang ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Baik, kita lanjut kepada kisi-kisi 18 indikator 18 menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik di dalam mendidik. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ditunjukkan tentang soal bagaimana Anda menghadapi siswa yang kurang, misalkan kurang dalam perhatian, memiliki keluarga yang tidak baik, kemudian siswa tersebut memiliki keterlambatan di dalam memahami suatu materi. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, yang Anda tunjukkan adalah sikap peduli Anda ya. Itulah yang diinginkan pada kisi-kisi 18, indikator 18 ini. Baik,
kita akan bahas soalnya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun, semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, tidak apa-apa kita pelajari hal ini Bapak Ibu, walaupun sangat jauh dari pembelajaran atau kisi-kisinya ya. Kita akan pelajari agar kita terbiasa untuk menganalisis soal dan terbiasa untuk menjawab soal. Oke, di sini Anda dihadapkan dengan tugas baru dari pimpinan. Nah, dari teman-teman anggota tim Anda itu belum memahami maksud dari pekerjaan tersebut, dari tugas tersebut. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Apakah A? Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Nah, jawaban A ini salah Bapak Ibu. Karena di sini Anda bekerja tim. Nah, kalau Anda meyakini bahwa setiap orang itu bisa bekerja dan memahami pekerjaan itu masing-masing, maka di sini Anda tidak memiliki kontribusi. Nah, di dalam bekerja tim, maka Anda harus memiliki sikap leadership atau sikap memimpin, atau Anda setidaknya memiliki kontribusi di dalam tim tersebut dengan cara bekerja sama, bukan dengan cara kerja sama-sama, tetapi dengan cara bekerja sama. Maka jawaban A salah. Kemudian yang B, saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Oke, ini adalah cara yang sesuai Bapak Ibu. Tapi kita lihat nanti apakah ada pilihan jawaban yang terbaik dari ini. Kita lihat, saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Nah, jawaban B ini kurang tepat menurut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini hanya Anda saja yang mempelajari tugas tersebut. Kemudian setelah Anda mempelajarinya, kemudian Anda membagi pengetahuan Anda kepada teman-teman Anda. Oke, berarti jawaban B kurang tepat. Kemudian yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya kepada semua anggota tim. Ini sama saja dengan jawaban B, Bapak Ibu. Kalau yang B, Anda saja yang mempelajarinya. Kalau yang C, rekan kerja Anda saja yang mempelajarinya, kemudian diminta untuk membagi pengetahuannya kepada tim. Maka jawaban C salah. Kemudian yang D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut. Nah, di sini Anda terlihat bekerja tim ya. Anda mengerjakan secara bersama-sama tugas tersebut. Selain hal itu, Anda juga memiliki sikap yang cepat, cekatan di sini ya. Anda langsung mengerjakan tugas tersebut untuk menyelesaikannya sesuai dengan pemahaman kami. Nah, bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, di sini Anda memiliki tim kerja yang kompak, maka jawaban D adalah tepat. Yang E, pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawaban E salah Bapak Ibu ya. Baik. Oke, untuk soal 19, silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Untuk menjawab soal ini, silahkan Bapak Ibu jawab saja di kolom komentar. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Silahkan Bapak Ibu bagi yang berminat untuk mengikuti bimbel batch eksklusif. Untuk pendaftarannya dari tanggal 1 sampai dengan 21 Januari. Nanti ada kelas siang dan kelas malam. Silahkan dipilih kelasnya mau siang maupun malam. Terserah Bapak Ibu semua ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.